أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, hadirin dan hadirat majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga pada subuh hari ini, pagi hari ini kita hadir kembali bersama-sama mengagungkan Allah, mengecilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi qudwah, untuk menjadi contoh yang ideal, contoh yang terbaik di dalam menjadi seorang hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan materi menghidupkan tradisi di masjid, sebuah pencerahan spiritual di era modern dan digital. Ini gayanya seperti judul disertasi. Di pagi hari ini, di hari yang penuh berkah di bulan Ramadan yang mulia ini, saya ingin kita semua berhenti sejenak sebelum kesibukan hari ini dimulai. Sebelum notifikasi HP berbunyi, sebelum WhatsApp menyapa dari teman-teman andai tolan, sebelum TikTok, sebelum Instagram, dan sebelum segala hiruk pikuk dunia digital itu menarik perhatian kita. Mari kita tanya diri kita sendiri satu pertanyaan yang sederhana sekali dan ini penting. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama kita benar-benar hadir di rumah Allah ini? Bukan sekedar duduk. Sudah berapa lama kita benar-benar hadir di rumah Allah ini, di masjid ini, di Baitul Mukminin ini, bukan sekedar duduk saja. Bukan hadir secara fisik, tapi hadir secara hati. Hadir secara hati, hadir secara jiwa, hadir dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang berdiri di tempat yang paling mulia di muka bumi, itu masjid. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering lupa. Kita sering memandang masjid itu hanya sebagai tempat untuk sholat lalu pulang. Datang, sholat, pulang. Datang, sholat, pulang. Dia seperti rutinitas, ya, seperti absensi. Padahal hadirin muliakan Allah, kalau kita buka lembaran sejarah Islam itu, masjid itu bukan seperti yang kita lakukan selama ini, ya, datang, duduk, pulang. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi di Madinah. Itu bukan hanya tempat sholat, itu masjid. Masjid adalah pusat peradaban, masjid itu adalah pusat pendidikan, pusat pengambilan keputusan, pusat persatuan umat. Itu masjid. Masjid itu tempat orang miskin berlindung. Itu masjid itu. Sebagaimana Ahlus Suffah pada masa Rasulullah SAW. Ketika tidak ada lagi yang mau melindungi mereka, masjid menjadi perlindungan orang-orang miskin. Masjid itu tempat ilmu itu disebarkan, tempat hati-hati yang terluka diobati di masjid. Hati yang terluka diobati di masjid. Kalau terluka badan kita karena berdarah itu di dokter, di rumah sakit. Tapi kalau hati terluka,
Jangan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke masjid. Allah sendiri memuliakan masjid. Allah sendiri pencipta alam semesta, pencipta kita, itu memuliakan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Bertasbih kepada Allah di rumah-rumah yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Itulah masjid, maksudnya Allah itu fi buyutin, di rumah-rumah. Jadi subhanallah, Allah sendiri ya memerintahkan kita agar rumahnya itu dimuliakan, turfa' dalam bahasa Arab, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, dijaga kewibawaannya, dihidupkan rohnya, itu masjid. Allah perintahkan kita itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Jadi lokasi, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Pasar itu mall. Ya. Jadi bukan mall yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kantor, bukan pusat-pusat hiburan. Masjid, ya, tempat yang paling dicintai Allah adalah tempat kita duduk sekarang ini, di masjid ini, di Masjid Baitul Mukminin ini. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya bukan untuk apa kita ke masjid, bukan itu pertanyaannya. Bukan itu untuk apa kita ke masjid, tapi pertanyaannya adalah mengapa kita jarang ke masjid? Magata makutu lauri masjid kenapa ki malas pergi ke masjid? Itu pertanyaan yang paling penting yang perlu kita hunjam ke dalam diri kita. Ulama kita menjelaskan bahwa memakmurkan masjid itu, ta'mirul masajid, bukan hanya soal membangun fisiknya yang megah, bukan hanya membangun fisiknya yang megah, cantik, tetapi tentang mengisinya dengan ilmu. Ya. Masjid itu diisi dengan ilmu, masjid itu diisi dengan zikir, masjid itu diisi dengan ukhuwah, persaudaraan sesama kita. Jadi masjid yang sunyi dari jamaah, kata ulama kita, adalah tanda lemahnya iman kolektif sebuah masyarakat. Jadi kalau ada di masjid, ya, sedikit jamaahnya atau kadang tidak ada jamaahnya, berarti ada masalah itu di masyarakat itu. Ada masalah, ada penyakit di situ, yang penyakit hati yang sedang berkembang di situ. Jadi ini perlu kita renungkan, hadirin muliakan Allah. Di kampung-kampung kita dulu, ya, waktu kita di kampung dulu, dan mungkin masih ada yang ingat waktu masih kecil-kecil ada tradisi indah di masjid. Tradisi itu sekarang mulai habis, terkikis sedikit demi sedikit. Dulu setelah subuh orang tidak langsung pulang. Dulu itu, ya. Jadi dulu orang setelah sholat subuh mereka duduk, mereka berzikir, membaca Quran, mendengarkan kajian, ya, dari ulama, dari guru, ya. Ngobrol tentang ilmu agama. Kemudian anak-anak kecil duduk bersila di samping bapaknya. Orang tua mengajarkan fikih dulu itu sambil minum-minum teh dulu, tapi bukan waktu puasa, ya, bukan waktu puasa. Nah, ini namanya tradisi menghidupkan masjid. Dan itu bukan tradisi kosong, ini adalah tradisi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dibuat-buat itu dulu orang tua kita, bukan bid'ah. Bukan dibuat-buat itu dulu orang tua kita, ya, untuk duduk-duduk di masjid ngobrol tentang agama. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallas subha fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'u asy-syamsu tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin," kata Nabi. Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti yang kita lakukan sekarang ini, kemudian duduk berzikir, ya, lalu matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan seperti pahala umrah, tamah, sempurna, kata Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan 3 kali sempurna. Itu bukan kebetulan Nabi mengatakan sempurna. Itu penekanan. Itu caranya Rasulullah memberitahu kita betapa besarnya nilainya orang habis sholat subuh duduk mendengar kajian, berzikir.
betapa besarnya nilainya itu. Nah, berapa menit yang dibutuhkan hadirin muliakan Allah setelah sholat subuh berzikir, mendengar kajian itu dari subuh sampai terbitnya matahari? Kira-kira 30 menit sampai 40 menit itu, tidak lebih. Dan pahalanya berapa? Pahalanya haji dan umrah yang sempurna, dan itu setiap hari pahalanya itu, bukan sekali seumur hidup, tapi setiap kali. Jadi orang yang makura-kura doina di gagan pakai lau matana marajai, ya, rajin-rajin ke sholat subuh, ya, rajin-rajin sholat subuh, dengar kajian, berzikir, ya, kemudian dengarkan kajian-kajian, sudah pulang begitu haji begitu. Tapi jangan tuh kita pakai itu nanti pulang ketika dia mencatat nota haji muing, jangan ditulis pada belum pernah haji, ya. Nah, tapi hari ini jamaah sekalian, apa yang terjadi hari ini, sekarang ini di masyarakat kita? Apa yang terjadi? Yang terjadi, salat subuh baru saja selesai, salam belum kering, salam kita belum kering, jamaah sudah berhamburan keluar. Belum kering salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah berhamburan keluar. Kemudian apa lagi? HP sudah di tangan, belum assalamualaikum, assalamualaikum, sudah HP-nya keluar, scroll, ya, scroll. Ini, jadi kemudian langkah kaki sudah menuju pintu, selesai, habis, pulang semuanya. Apa yang hilang hadirin Allah? Yang hilang itu momen 30-45 menit itu tadi dalam sehari kita, hilang itu 30-40 menit tadi yang pahalanya pahala haji dan umrah. Ulama kita mengatakan, siapa yang menyia-nyiakan waktu antara subuh dan terbitnya matahari, dia telah menutup pintu rezekinya sendiri, ya, dia tutup pintu rezekinya sendiri, memadamkan cahaya hatinya, ya, dia gelapkan sendiri hatinya dan menghalangi dirinya dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di kita tidak sedang bicara soal sepele kaum muslimin, kita sedang bicara soal keberkahan hidup yang kita sendiri yang menutup pintu itu. Jadi kalau dia nak barakah, ya, kehidupan kita tidak berberkah selama ini, pertanyakan diri kita. Siapa tahu kita sendiri yang menutup pintu rezeki itu, pintu berkah itu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang izinkan saya untuk berbicara terus terang kepada kita semua tentang sesuatu yang kita rasakan semua tapi mungkin belum berani kita akui selama ini. Tentang era digital telah mengubah cara hidup kita. Jadi secara fundamental, secara mendasar itu, secara menyeluruh, dan kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini, terhadap teknologi yang sekarang kita hadapi. Hari ini hadirin muliakan Allah, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan lebih dari 8 jam per hari menatap layar, 8 jam per hari scroll HP terus, jadi scroll. Sementara waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat, untuk zikir, untuk membaca Quran, berselawat kepada Nabi, seringkali susah kita carikan, bahkan 1 jam pun tidak ada waktu untuk membaca Quran. Ya, tidak ada waktu 1 jam pun tidak ada waktu untuk berselawat kepada Nabi. Tapi kalau men-scroll, masya Allah, bisa sampai 8 jam. Nah, media sosial dirancang untuk membuat kita ketagihan, kecanduan itu media sosial itu. Nah, jadi algoritmanya itu bekerja siang malam untuk mencuri perhatian kita, mencuri waktu kita. Perhatian yang seharusnya untuk Allah, perhatian yang seharusnya untuk anak-anak kita, perhatian seharusnya untuk keluarga kita, diri kita sendiri, dicuri pelan-pelan oleh HP itu tanpa kita sadari. Tapi jamaah sekalian, saya berdiri di sini bukan mau berkata buang HP tak, tidak, jangan. Ya, tidak saya suruh buang HP tak, tidak saya mengatakan haramkan internet, tidak juga begitu. Ya, tidak juga begitu. Nah, jadi karena yang menjadi masalah bukan teknologinya, yang menjadi masalah itu adalah siapa yang mengendalikan siapa itu. Nah, apakah kita yang mengendalikan teknologi ataukah teknologi itu yang mengendalikan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'alu dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, jadi orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini turun di zaman ketika belum ada HP. Ayat ini turun di zaman ketika belum ada HP, belum ada media sosial.
Tapi coba kita perhatikan redaksi ayat ini, janganlah sesuatu yang melalaikan kamu dari zikrullah. Jangan ada sesuatu yang melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sesuatu itu namanya notifikasi. Hari ini sesuatu itu namanya reels, namanya feed, namanya short dan segala turunannya. Itu bisa sesuatu yang melalaikan kita selama ini. Ulama kita mengatakan umat Islam tidak boleh menjadi konsumen pasif terhadap peradaban modern. Kita harus menjadi pengguna aktif yang bijak, mengambil manfaat dan menolak madaratnya itu. Jadi teknologi boleh kita gunakan, bahkan harus kita gunakan itu teknologi untuk kebaikan. Pakai media sosial untuk berdakwah, pakai YouTube untuk belajar ilmu agama, pakai WhatsApp ya untuk mengingatkan sholat kepada saudara-saudara kita, bukan untuk gosip. Ya, bukan untuk gosip. Jadi jangan biarkan teknologi mengambil waktu yang seharusnya miliknya Allah. Seharusnya miliknya Allah itu. Dan disinilah jamaah sekalian masjid menjadi jawabannya. Disinilah masjid menjadi jawabannya. Tahukah kita semuanya? Ya, sadarkah kita semuanya banyak psikologi barat, banyak psikolog barat hari ini yang tidak beragama Islam justru itu mulai merekomendasikan apa yang Islam sudah ajarkan sejak 1400 tahun. Orang-orang kafir di barat itu sudah mulai mengajarkan kepada kita yang sudah diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Baru kita sadari. Jadi ahli psikolog barat mengatakan cari komunitas. Cari komunitas, cari tempat yang tenang. Rutinkan itu meditasi, kemudian putus layar dari segala waktu kita. Putus itu layar secara berkala. Nah, kalau kita menyebutnya dengan apa? Kalau tadi cari komunitas kata psikolog barat itu cari tempat tenang, rutinkan meditasi, putus dari layar secara berkala. Kalau kita itu menyebutnya salat berjamaah, ya, masjid, zikir, iktikaf. Ya, iktikaf. Itu bahasa kita, tapi bahasa orang barat lain. Mereka mengatakan cari komunitas, cari tempat tenang, rutinkan meditasi, putus layar secara berkala. Jadi masjid adalah tempat terapi jiwa yang paling efektif di dalam hidup kita. Ketika kita masuk ke masjid, kemudian kita melepas alas kaki, mengambil wudu, secara psikologis kita sedang melepas beban dunia kita. Kita sudah melepas beban dunia kita ketika kita sudah masuk masjid. Secara spiritual kita sudah masuk ke zona yang berbeda dari yang di luar. Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa masjid itu adalah tempat untuk menenangkan jiwa. Masjid itu adalah tempat untuk menenangkan diri kita. Beliau mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan ketenangan mataku ada di dalam salat, kata Nabi. Ketenangan jiwaku, ketenangan hatiku ada di dalam salatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang namanya salat, bukan beban. Salat itu bukan beban. Dan masjid itu bukan penjara. Masjid itu bukan penjara. Apa engkau tahu kalau Matami masih mau usai, ya, gelisah dia kalau masuk masjid. Cepat-cepat mau pulang, nah pikir semua di luar. Padahal Nabi mengatakan kalau kita sudah masuk masjid, tenang nih hati kita di situ. Tidak ada yang kita pikir. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu adalah istirahatnya jiwa, masjid itu adalah rumah ketenangan. Di tengah dunia yang sangat berisik sekarang ini, masjid adalah tempat yang sunyi, tempat yang sangat bermakna bagi kita. Di tengah dunia penuh dengan kepalsuan media sosial, masjid adalah tempat, ya, di mana kita tampil apa adanya di hadapan Allah. Ya. Kalau di luar mungkin kita berbohong siapa kita, tapi kalau di dalam masjid kita tampil apa adanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di tengah dunia mengejar like dan followers, ya, di masjid yang dinilai hanya keikhlasan hati kita. Yang dinilai bukan baju kita, yang dinilai bukan jabatan kita, kekuasaan kita, pekerjaan kita. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk masjid adalah keikhlasan kita. Ya, keikhlasan kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengubah zaman sekarang ini, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup di dalamnya. Maka izinkan saya mengajak kita semua mulai hari ini, mulai Ramadan yang mulia ini, untuk membuat 3 komitmen kecil yang bisa mengubah kualitas hidup kita.
Saya ajak semuanya. Pertama, duduk setelah subuh. Duduk setelah subuh minimal sampai matahari terbit. Ya tidak harus setiap hari harus sempurna di awal ya, tetapi mulai dari 3 hari dalam seminggu ini lalu tambah nanti. Ingat Rasulullah SAW tadi mengatakan pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Ya. Bahkan ada di situ ada investasi lebih menguntungkan dari itu, lebih banyak investasi yang menguntungkan ketika kita duduk. Kedua, jadikan masjid tempat pertama yang kita tuju saat hati gelisah. Di saat kita gelisah, di saat kita susah, di saat kita sengsara, di saat ada orang menyakiti hati kita, datang ke masjid, datang ke masjid. Jadi bukan pergi ke medsos, bukan ke media sosial, ya, bukan ke mall, ya, bukan curhat di WhatsApp, ya, bukan. Ada juga orang kalau sudah susah-susah dia pasang di statusnya, ya galau. Apa mau tulis galau di status siapa? Baru yang kasih komentar tadi anak-anak muda umurnya sudah 70 tahun. Datang ke masjid, ya, duduk sebentar di masjid, salat 2 rakaat, baca Al-Quran walau selembar. Kalau tidak bisa selembar, setengah lembar. Kalau tidak bisa setengah, seperempat lembar. Rasakan bedanya. Rasakan bedanya ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problema hidup, ya, ketika kita masuk masjid, berzikir, baca Quran. Rasakan bedanya kalau kita mengadu di media sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajak satu orang, ya, misalnya anak kita, tetangga kita, teman kita, cukup satu orang kita ajak untuk melakukan apa yang kita lakukan di masjid. Nah, jadi Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang, maka baginya, kata Nabi SAW, seperti orang yang melakukan pahalanya. Nah, kalau kita berhasil mengajak satu orang ke masjid, maka kita dapat pahalanya juga tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hidup di zaman yang luar biasa, zaman di mana segalanya bergerak cepat sekarang ini. Zaman di mana informasi mengalir deras tanpa henti, zaman di mana manusia semakin canggih tapi semakin kesepian. Canggih memang tapi semakin kering jiwa ini. Semakin terhubung secara digital tapi semakin terputus kita dari Allah. Semakin terputus kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui segala berita pada waktunya, pada saat yang terjadinya, ya, pada saat terjadinya itu, tetapi putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah masjid menjadi jawabannya. Masjid menjadi jawabannya. Disinilah tradisi yang kita hidupkan menjadi obat. Inilah obat hati kita di masjid ini. Jadi Masjid Baitul Mukminin ini, tempat kita duduk di pagi hari ini, bukan sekedar bangunan semen, bukan hanya sekedar bangunan bata, bukan hanya sekedar bangunan yang kita lihat ini, ya. Jadi masjid ini adalah benteng terakhir kita. Masjid ini adalah benteng terakhir kita di tengah badai modernitas, ya. Masjid. Kalau jebol ini masjid, tidak ada benteng yang lain. Sama dengan pendidikan kita sekarang, pesantren itu adalah benteng pendidikan Islam. Ya, sekolah-sekolah yang lain tidak bisa diharapkan. Kalau pesantren itu jebol, hancur sudah pendidikan Islam kita. Sama dengan masjid ini. Ya, sama dengan masjid. Jadi kalau masjid ini sebagai benteng kita jebol, tidak ada masuk di dalamnya, tidak ada mau berzikir, hancur ini umat. Hancur ini umat kalau tidak ada masjid. Jadi masjid itu adalah benteng terakhir kita di tengah badai modernitas. Jadi masjid itu adalah oasis spiritual di tengah gurun digitalisasi. Jadi ini adalah tempat di mana Allah, ya, masjid itu adalah tempat di mana Allah menjanjikan ketenangan, ya, menjanjikan cahaya, Allah menjanjikan keberkahan. Kalau Allah sudah menjanjikan kepada kita, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, sadarilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Bukan dengan scroll Instagram menenangkan hati, bukan dengan menonton YouTube banyak-banyak, bukan dengan membuka medsos di tengah malam, ya, hanya dengan zikirlah hati menjadi tenang, ya, tentram. Dan zikir yang paling sempurna, ya, zikir yang paling sempurna kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam komunitas yang paling mulia, di tempat yang paling dicintai Allah, adalah apa yang kita lakukan di sini sekarang ini. Ini yang menenangkan hati kita.
ya di masjid ini di pagi yang berkah ini. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi titik balik. Menjadi titik balik ini Ramadan, titik di mana kita kembali menghidupkan tradisi masjid. Titik di mana kita memilih untuk menjadi tuan atas waktu kita, bukan budak dari layar-layar kecil, layar HP itu yang di genggaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjidnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, kata Allah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu jangan berharap mereka akan memakmurkan masjid. Tidak akan mungkin itu. Hanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yang betul-betul mau datang ke masjid, memakmurkan masjid, ya berzikir, berdoa, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam masjid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadarati wa liwalidina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.